dari kenaikan harga. Bawang putih dan telur ayam naik Rp6.000 dari harga sebelumnya. Cabai keriting kini mencapai harga Rp30.000 dari sebelumnya Rp25.000. Gula pasir naik cukup banyak dari Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Minyak goreng naik Rp600 dari harga sebelumnya. Dan daging sapi naik Rp500 dari Rp74.500 menjadi Rp75.000 per kilogram. Uun adalah salah satu warga Jakarta yang pusing tujuh keliling menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan penghasilan suaminya yang tidak menentu, Uun hanya bisa mengantongi uang belanja Rp50.000 per hari. Jika dulu uang sebanyak itu masih bisa untuk membeli ayam, kini bisa makan nasi, sayur, dan lauk ala kadarnya saja. Uun dan keluarganya sudah cukup beruntung. Paling separuh, dapat ayam separuh, sama tempe 2 potong, apa. Keluhan seperti Uun dan pangan ke konsumen pun ikut terusik. Sebenarnya barang ada, cuman harganya mahal, berhubung mahal kita nggak berani banyak-banyak motong. Habisnya aja, biasanya juga banyak motongnya, ini dikurangin semua. Sementara bagi pedagang kecil seperti penjual kue dan gorengan, terpaksa harus mengeluarkan modal lebih besar semenjak harga gula pasir naik sebesar Rp4.000 dari Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Belanja sekitar 1.300.000. Berapa sehari? Sehari. Sebelumnya berapa? Sebelumnya sekitar 800. Gitu. Naiknya? Ya naiknya 500 ya Pak ya? Ya sekitar 300-400 lah. Gitu. Demi mendapatkan sedikit keuntungan, Syamsu pun menaikkan harga jual gorengannya. Meskipun konsumennya mengeluh, Syamsu tak mungkin lagi menjual gorengannya dengan harga lama. Tak ada yang tahu persis siapa yang menentukan kenaikan harga bahan pokok. Yang mereka tahu sudah menjadi agenda tahunan. Setiap kali memasuki bulan Ramadan dan mendekati hari raya, harga kebutuhan pokok pasti akan naik. Para pedagang tinggal menunggu informasi harga dari agen pemasok dagangan mereka. Naiknya harga sembantah, artinya baiki gula lokal. Harga jual awal dari produsen yang diterapkan oleh pemerintah hanya sebesar Rp10.000 per kilogram. Harga ini sebenarnya tetap stabil, tidak pernah terpengaruh hari raya. Karena jumlah produksi gula lokal sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat di seluruh Indonesia. Sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi pebal dengan agen akibat efek berantai spekulasi harga yang dilakukan agen dan distributor. Biasanya yang dari perusahaan swasta itu melakukan penjualannya pasti dinaikin dong. Namanya kita melakukan jual beli itu berkisar sekitar 10.750 sampai 11.000. Nah, biasanya di tangan kedua inilah baru pembagian ke agen-agen gula terbesar di masing-masing daerah. Itu permainannya. Penetapan harga biasanya disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk ongkos pengiriman barang sebesar 300 hingga 5 kg untuk minimal pembelian 50 ton. Bukan hanya main patok harga ini yang menjadi sorotan, tetapi adanya oknum-oknum aparatur negara yang turut menikmati naiknya harga gula ini yang sangat mengecewakan rakyat. Kita harus melalui DLAJR, kita harus melalui polisi, kita harus melalui banyak hal lah di situ. Dan itu nggak mungkin mereka diam saja. Kita harus berikan ke mereka seperti uang terima kasih. Dan nilainya memang beraneka ragam. Tidak mengherankan jika harga yang sampai ke tangan konsumen jumlahnya sudah melejit. Mulai keluar pabrik hingga ke masyarakat, harga bisa berselang 3 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Belum lagi bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman. Pemerintah mengklaim tidak pernah melepaskan harga bahan pokok sebebas-bebasnya. Meski tidak mengintervensi secara langsung, namun pemerintah tetap punya andil saat bahan pokok bermasalah. Namun, anggaran yang dianggap tak cukup membuat pemerintah tak bisa mengambil alih harga barang yang beredar di pasaran. Kalau disebut liberal, ya, coba disebut liberal ya. Gula itu kita atur, pemerintah yang atur. Berapa yang diimpor, siapa yang mengimpor dan sebagainya. Beras itu kita punya bulog dengan tadi saya sudah sebut sekian triliun dana yang kita keluarkan. Kedelai itu program swasembadanya seperti itu kita berikan.
Ya bisa, tapi kita harus tanggung biayanya. Jadi kalau naik, ya pemerintah yang harus ngeluarin. Kalau turun, pemerintah yang harus beli. APBN kita kuat nggak untuk melakukan itu? Lonjakan harga kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan merupakan indikasi bahwa tata niaga pangan dan sistem proteksi konsumen oleh pemerintah sangat lemah. Pemerintah absen mengontrol pasar karena hanya menentukan harga awal ketika melepas dari pabrik. Sudah menjadi logika ekonomi bahwa tiap hari raya kebutuhan bahan sembako memang meningkat. Kebiasaan pasar ini pula yang menyebabkan perilaku konsumen dan para pedagang untuk menimbun yang akhirnya justru membuat harga-harga melambung tinggi. Kebiasaan-kebiasaan ini bukanlah hal yang asing, tetapi yang terlihat pemerintah hanya bisa memaklumi tanpa mampu berbuat apa-apa. Turun dong ke lapangan, turun dong ke pasar, jangan sidak di depan kamera, itu bukan itu maksudnya oleh masyarakat, tapi mencatat. Ada petugas yang mencatat pergerakan harga. Ingat, di setiap daerah di Indonesia ada TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Mulai dari harga, produksi, manajemen stok, itu peran negara, tidak bisa tidak, itu harus dikendalikan. Nah, mungkin masyarakat menginginkan apakah harga setiap jengkal per komoditas di pasar bisa dikendalikan, mungkin tidak seperti itu jawabannya. Tapi dalam jumlah yang besar, paling tidak 5 komoditas yang memang menjadi prioritas pemerintah itu jangan boleh ada kontroversi. Mata rantai spekulan harga yang juga melibatkan oknum pemerintah memang sudah sangat mengakar, terjadi di setiap tahun dengan memanfaatkan psikologi konsumen dan momen Ramadan. Tak heran, setiap bulan Ramadan, teriakan demi teriakan rakyat akibat naiknya harga pokok terus terjadi dan kian membuat rakyat menderita. Tim Liputan Trans 7. Fenomena manusia gerobak kembali menjamur di bulan Ramadan. Bang Jack memotretnya khusus untuk Anda sesaat lagi di redaksi Kontroversi.